engkau mengatakan perkataan dalam kamu dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Begitu Al-Quran memberikan tentang bagaimana manusia harus berbakti kepada kedua orang tua. Perkenalkan, saya Cahaya Mutiara Ramadhani dari kelas 8D yang mewakili kelas saya untuk lomba ceramah pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala pusing tugas merangkum. Harus dikirim secepatnya. Saya ucapkan Assalamualaikum untuk para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Pesawaran yang saya hormati, para dewan juri dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang penuh keberkahan di sekelilingnya. Setelah kita mengetahui pengertian dari Isra, kemudian kita mengetahui apa itu Mi'raj. Adapun yang dimaksud dalam Mi'raj menurut arti bahasa adalah naik ke atas menggunakan tangga. Namun yang dimaksud menurut syariat agama Islam adalah menaikkan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha, yaitu suatu tempat yang paling tinggi yang tak akan mampu manusia manapun selain Rasulullah SAW yang telah kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Pergi ke pasar bersama ayah. Tak lupa membeli sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita hingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan tidak kurang dari suatu apapun. Kedua kalinya sholawat beriring salam sehati-hatinya kita Waalaikumsalam. Saya akan membawakan ceramah yang berjudul tentang mengoptimalkan puasa Ramadan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan bagi kita semua. Shalawat serta salam senantiasa kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Puasa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Meningkatkan kesabaran dan kedisiplinan. Puasa Ramadan mengajarkan kita untuk sabar dan disiplin dalam menghadapi orang lain. Kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengoptimalkan puasa Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Demikian ceramah dari saya harap ceramah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara yang penuh berkah ini, salawat serta salam senantiasa kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa cahaya Islam ke seluruh dunia.
waktu. Sholat bukan sekedar ibadah, tetapi juga hubungan antara manusia dengan Allah. Dan dengan sholat kita selalu ingat kepada Allah dan meminta pertolongannya, mencegah perbuatan keji dan munkar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut. Saya akan membaca ceramah dengan judul Mana Perjalanan Spiritual Isra Mi'raj. Hadirin yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul pada hari ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah, keluarga, para sahabat dan kita semua sebagai umatnya. Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam. Dalam semalam Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan spiritual yang dialami Rasulullah merupakan tertuang dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami mengingatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar tapi maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat 1. Lewat ayat tersebut ditegaskan bahwa Allah memperjalankan Rasulullah untuk menunjukkan kepadanya tanda-tanda keagungan Allah sekaligus posisi kemudian Nabi Muhammad sebagai utusannya. Dari Isra Mi'raj kita mendapatkan salah satu yang besar, yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Sebuah hadis riwayat atas nama Ridho Wibowo dari kelas 9E ingin berceramah berjudul Isra Mi'raj dan sholat sebagai tiang agama. Alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Shalawat serta salam semoga dengan baik dan datangnya keberkahan dari Allah yang sedang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat sehat, nikmat iman, dan hidayahnya kepada kita selaku hambanya, sehingga dapat berkumpul di depan iman. Salawat serta salam semoga tetap kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dan para sahabatnya sehingga kita dapat merasakan indahnya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dakwah tentang membangun akhlak mulia sebagaimana yang telah dianjurkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, hal pertama agar kita mencapai akhlak yang baik adalah tetap menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang memusuhi kita. Biasanya kita tidak ingin menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang memusuhi kita. Jangan kita bermusuh dengan kerabat pun kadang-kadang ada hubungan yang baik. Artinya kalau kita tidak والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama
marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berada di tempat ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Tak lupa pula salawat senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jika menilik kembali peristiwa Isra Mi'raj, kejadian di luar nalar manusia tersebut bukan tanpa alasan dan tetap wajib kita imani. Isra Mi'raj bukan tidak hanya mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha saja. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya pada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami dapat perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda dari kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perjalanan spiritualitas di zaman Rasul tersebut menjadi pelajaran bagi umat muslim di masa kini. Apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala janjikan adalah benar dan kita wajib mengimani itu semua. Wahai saudara dan para sahabatku yang khususnya hari ini marilah pada bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Sehingga kita bisa dengan salat catatan sejarah Islam menjalani bulan Rajab. Karena pada saat itu selain itu, tak lupa pula salat dan salawat kami limpahkan kepada junjungan dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang menggabungkan, dari alam jadilah berteknologi menuju alam masa kini, alam yang berteknologi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah dengan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di acara ceramah ini. Hari ini kita akan membahas tentang peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu Isra Mi'raj, yang berjudul mengenali kemuliaan Nabi Muhammad SAW melalui Isra Mi'raj, sumber motivasi untuk hidup lebih baik. Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW yang membawa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab ketika Nabi Muhammad SAW dibangunkan oleh malaikat Jibril dan dibawa ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad SAW mengalami banyak hal yang luar biasa. Kita dapat belajar dari kesabaran dan keimanan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Peristiwa Isra Mi'raj memiliki beberapa pesan dan makna yang mendalam, seperti 1. Kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini menunjukkan kemuliaan dalam keistimewaan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT. Pentingnya sholat. Perintah untuk melaksanakan sholat waktu yang diterima Nabi Muhammad SAW menunjukkan pentingnya sholat dalam Islam. Meningkatkan kualitas hidup. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi sumber motivasi bagi kita untuk meningkatkan kualitas hidup dengan meningkatkan kesabaran, keimanan, dan ketaatan kita kepada Allah SWT. Salah satu mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu mukjizat terbesarnya adalah pemberian kewajiban sholat 5 waktu. Kita diajarkan untuk menyadari betapa pentingnya sholat dalam kehidupan kita sebagai umat muslim. Sholat adalah tiang agama.
sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, inna awwala ma yashabu al-abdu yang al-qiyamah sholatuhu. Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihitung bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pentingnya sholat itu yang pertama, sholat sebagai bentuk komunikasi langsung seorang hamba dengan Allahnya. Dalam setiap rakaat kita mengucap pujian dan doa kepada Allah serta mohon ampun dan petunjuknya. Yang kedua, sholat sebagai bentuk syukur dan penghambaan. Melalui sholat kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, sepenuhnya bergantung pada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fashalli rabbika wanhar," maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Surat Al-Kautsar ayat 2. Hadirin yang saya hormati, wala alihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, peristiwa Isra Mi'raj merupakan mukjizat besar yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini memiliki makna yang penting. Salah satunya adalah ketabahan dan kesabaran dalam menjalankan hidup. Peristiwa Isra Mi'raj bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tetapi perjalanan spiritual. Perjalanan ini mengajarkan kita bahwa Nabi Muhammad SAW harus menghadapi ujian dan tantangan dengan kesabaran yang luar biasa. Pertama, kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tantangan dan ujian. Sebelum Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad SAW telah menghadapi penderitaan yang sangat besar, seperti kematian istri Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, serta penolakan keras dari kaumnya sendiri. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugasnya sebagai utusan Nabi. Meskipun dihadapkan oleh rintangan dan penolakan, Nabi Muhammad SAW tetap melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati. Meskipun banyak cemoohan dan hinaan yang diterima, namun Allah dari peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW mendapatkan kita yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat wajib 5 waktu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagai daripada tanda kebesaran. Kami sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Apa sholat itu dan maknanya? Makna dari sholat yang berarti doa, sedangkan menurut istilah sholat bermakna serangkaian ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan akhiri dengan salam. Dalam setiap rakaat sholat selalu diisi dengan doa, diisi dengan zikir, dan kalau kita memahami setiap bacaan yang diucapkan, kita benar-benar diposisikan sebagai Sahabat yang mulia, generasi muda adalah aset yang berharga bagi bangsa dan agama. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, Subhanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Salah satu cara untuk menjadi generasi muda yang berakhlak mulia adalah dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Sahabat yang mulia ialah Rasulullah SAW. Keagungan jiwanya, kelembutan hatinya, serta ketegasan sikapnya adalah sosok pemimpin dan figur manusia pilihan. Sifatnya tabligh, amanah, siddiq, dan fadhlah yang seharusnya kita tauladani. Sahabat yang mulia, marilah menjadi insan yang tabligh, artinya insan penyampai pesan kebaikan. Rasulullah berpesan, sampaikan pesan dariku walau satu ayat. Jadilah insan yang amanah, insan yang senantiasa menjaga rasa percaya dari orang tua dan guru kita.
Jadilah insan yang sidik, insan yang jujur perkataannya, serta jadilah insan yang fatonah, insan yang cerdas, insan yang terus belajar, terus menuntut ilmu. Oleh karena itu, untuk membangun generasi milenial yang berakhlakul karimah, marilah kita mulai dari diri kita sendiri, sehingga kita mampu menjadi generasi muda yang berakhlak mulia, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya pesan saya, jadilah generasi muda yang berakhlak mulia serta memiliki sifat tablik, amanah, sidik, dan fatonah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.